Izin memperkenalkan diri, nama saya Faiz Anansani dengan NPM 2111011092. Di sini saya dan 3 anggota kelompok yang terdiri dari Perkenalkan, nama saya Alkisah Ramadanti Yudial dengan NPM 2111011079. Perkenalkan, saya Rahmat Alfan Alim dengan NPM 2111011075. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Askia dengan NPM 2111011093. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi yang sudah kami diskusikan sebelumnya, yaitu bab 7 tentang manajemen operasi dan kualitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Materi pertama akan disampaikan oleh Alkesa. Kepada Alkesa dipersilakan. Apa arti operasi saat ini? Operasi yaitu merujuk pada seluruh kegiatan yang dilibatkan dalam pembuatan produk atau barang dan jasa bagi pelanggan. Operasi dibagi menjadi dua, yaitu operasi jasa dan operasi barang. Operasi jasa adalah kegiatan yang menghasilkan produk berwujud dan tak berwujud. Contohnya transportasi dan pendidikan. Yang kedua ada operasi barang. Operasi barang adalah kegiatan yang menghasilkan produk berwujud. Contohnya radio dan koran. Pertumbuhan dalam sektor jasa dan barang. Kita ambil contoh dari sejarah Amerika Serikat. Di sana lapangan kerja telah makin terbuka luas dalam sektor jasa dan tertahan pada tingkat 11 hingga 12% dalam industri produksi barang selama 2003 hingga 2012. Meskipun lapangan kerja dalam sektor produsen barang dan jasa di Amerika Serikat tertahan, pertumbuhan awal dalam industri jasa telah meningkat menjadi lebih dari 114 juta lapangan kerja, yaitu hampir dari 89% dari total lapangan kerja. Menciptakan nilai melalui operasi. Manajemen operasi atau produksi adalah arahan dan kendali sistem matematis dan kegiatan yang mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa akhir, yang menciptakan nilai bagi pelanggan, sekaligus juga memberikan manfaat. Manajer operasi bertanggung jawab dalam mengawasi operasi. Dalam mengawasi produksi, manajer operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan operasional menciptakan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Seperti yang ditunjukkan dalam bagian di atas, manajer operasi membuat rencana untuk mengubah sumber daya menjadi produk. Pertama, mereka menghimpun sumber daya dasar, pengetahuan, bahan baku fisik, informasi, peralatan, pelanggan, dan keterampilan manusia. Kemudian mereka mendayagunakan seluruh sumber daya tadi dalam satu fasilitas di mana jasa tersebut disediakan atau barang fisik dihasilkan. Saat permintaan atas suatu produk bertambah, manajer operasi membuat jadwal dan mengendalikan pekerjaan untuk menghasilkan jumlah yang dibutuhkan. Terakhir, mereka mengendalikan biaya, tingkat kualitas, persediaan, juga peralatan. Lalu ada perbedaan antara operasi jasa dan manufaktur. Terdapat beberapa perbedaan jelas antara operasi jasa dan manufaktur. Aspek operasi dapat menjadikan produksi jasa lebih kompleks ketimbang produksi barang sederhana. Yang pertama ada berinteraksi dengan pelanggan. Operasi manufaktur menekankan output dalam bentuk fisik, tetapi produk dari kebanyakan operasi jasa adalah perpaduan barang dan jasa. Sebagai contoh, karyawan perusahaan gas mungkin memerlukan keterampilan interpersonal yang cakap untuk memenangkan pelanggan yang panik karena adanya kebocoran gas. Sebaliknya, keterampilan seperti itu tidak dibutuhkan lagi pekerja pabrik yang memasang pipa gas di perumahan yang tidak melakukan kontak dengan pelanggan. Yang kedua, ada jasa dapat tak berwujud dan tak bisa disimpan. Nilai berwujud diterima dalam bentuk kesenangan,
dan kepuasan. Sebagai contoh, ketika Anda menyewa seorang pengacara, Anda membeli bukan hanya kualitas tak berwujud dalam bentuk keahlian hukum, tetapi juga kepastian tak berwujud bahwa bantuan sudah di tangan. Yang kedua ada tak bisa disimpan. Tak bisa disimpan adalah jasa yang tidak bisa dihasilkan sebelumnya, kemudian disimpan ketika permintaan tinggi tiba. Karena operasi jasa mengubah pelanggan atau kepemilikan mereka, pelanggan seringkali ada selama proses operasi terjadi. Kontak pelanggan yang tinggi memiliki potensi untuk memengaruhi proses jasa secara signifikan. Lalu ada hal-hal tak berwujud mempengaruhi kualitas kerja. Dan juga ada keberadaan pelanggan dalam proses operasi. Proses operasi. Proses operasi adalah serangkaian metode dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kita dapat membagi produksi barang ke dalam pengelompokan yang luas dengan membaginya berdasarkan penekanan, dibuat untuk dipesan atau dibuat untuk disimpan. Proses produksi barang. Proses dibuat untuk dipesan versus dibuat untuk disimpan. Operasi dibuat untuk dipesan menghasilkan produk yang unik atau sesuai pesanan. Sebagai contoh, desainer atau penjahit menanggapi permintaan gaun khusus yang mungkin mencakup pola, bahan kain, ukuran, dan bentuk khas bergantung pada karakteristik pelanggan. Yang kedua, operasi dibuat untuk disimpan. Operasi dibuat untuk disimpan yaitu menghasilkan produk terstandarisasi untuk konsumsi massal. Lalu ada proses produksi jasa. Kadar kontak pelanggan terdapat dua, yaitu sistem kontak rendah dan sistem kontak tinggi. Sistem kontak rendah yaitu pelanggan tidak perlu menjadi bagian dari sistem memperoleh jasa. Contohnya, perusahaan gas dan listrik, bengkel mobil, dan jasa pemotong rumput adalah contoh-contoh lain dari sistem kontak rendah. Lalu ada sistem kontak tinggi. Pelanggan menjadi bagian dari sistem selama pengantaran jasa. Contohnya sistem transportasi by area rapid transit yang menghubungkan San Francisco dengan daerah-daerah pinggirannya. Lalu saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya, strategi bisnis sebagai penggerak operasi. Tidak ada standar tunggal untuk melakukan produksi, baik jasa ataupun barang. Justru produksi merupakan kegiatan fleksibel yang bisa dibentuk menjadi beragam cara yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Next. Ragam bentuk operasi produksi. Perhatikan 4 perusahaan yang tercantum dalam tabel. 2 diantaranya memproduksi barang, yaitu Toyota dan 3M. Dan 2 lainnya, Chevrolet dan FedEx, adalah penyedia jasa. Keempat perusahaan sukses ini memiliki strategi bisnis yang berbeda, dan seperti yang kita amati, mereka telah memiliki kemampuan operasi yang berbeda juga. Setiap perusahaan telah mengidentifikasikan satu strategi bisnis yang digunakannya untuk menarik minat pelanggan dalam industrinya. Next. Strategi bisnis sebagai penggerak operasi. Ya, itu salah slide sebetulnya sebelum ini. Strategi bisnis menentukan kapabilitas operasi. Perusahaan yang sukses di bidangnya merancang operasi mereka untuk mendukung strategi bisnis perusahaan.
Dengan kata lain, manajer mengatur operasi produksi untuk mendukung pasar sasaran perusahaan. Karena keempat perusahaan tersebut punya strategi bisnis yang berbeda-beda, kita akan melihat perbedaan juga dalam operasi mereka. Prioritas utamanya yaitu kapabilitas operasi atau kapabilitas produksi. Next. Menambah kapabilitas. Terakhir perlu diketahui bahwa perusahaan yang mumpuni senantiasa belajar bagaimana meraih lebih dari satu kompetensi. Bisa di next. Perusahaan yang tercantum dalam tabel pada akhirnya menjadi unggul dalam beberapa kapabilitas. Selain keandalan, FedEx juga dikenal sebagai perusahaan penyedia kualitas layanan kelas dunia dan kendalian biaya yang andal. Sehubung dengan kualitas, FedEx telah diberikan penghargaan yaitu 2012 Customer Service Hall of Fame dengan meraih tingkat ke-7 atas kualitas layanan di antara 100 perusahaan yang tercatat dalam survei tahunan MSN Money. Untuk memangkas biaya, perusahaan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu dengan cara memperkenalkan teknologi baru, menjual pesawatnya yang mulai usang, dan mengurangi jumlah penerbangan dengan cara mengubah rute armada udara dan daratnya. Next. Seperti halnya seorang manajer yang baik, kita akan mulai dari perencanaan. Manajer dari berbagai departemen memberikan masukan untuk mengambil keputusan operasi, seperti yang diperlihatkan pada paragraf berikut. Next. Rencana dan ramalan bisnis yang dikembangkan oleh manajer puncak memberikan panduan untuk rencana operasi jangka panjang dengan rentang dari 2 hingga 5 tahun. Rencana operasi mengantisipasi jumlah pabrik atau fasilitas jasa dan jumlah tenaga kerja, peralatan, transportasi, dan penyimpanan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan masa depan atas produk baru dan lama. Kegiatan perencanaan ini dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu perencanaan kapasitas, lokasi, tata letak, kualitas, dan metode. Next. Perencanaan kapasitas, yaitu jumlah suatu produk yang dapat diproduksi suatu perusahaan dalam kondisi normal adalah kapasitas atau kapasiti perusahaan itu sendiri. Kapasitas perusahaan bergantung pada berapa banyak orang-orang yang dipekerjakan serta jumlah dan ukuran dari fasilitasnya. Dua, perencanaan alokasi, karena lokasi mempengaruhi biaya produksi dan fleksibilitas. Perencanaan lokasi yang baik menjadi hal yang penting bagi pabrik, kantor, dan toko. Next. Selanjutnya, perencanaan tata letak. Tata letak adalah lokasi fisik atau denah ruangan untuk pusat jasa, mesin, peralatan, pelanggan, dan pasokan. Tata letak ini menentukan apakah perusahaan dapat secara efisien merespon permintaan atas produk yang lebih banyak dan beragam, atau apakah perusahaan tidak mampu mengimbangi kecepatan dan kenyamanan pesaing. Di antara beragam bentuk tata letak, terdapat 3 yang paling jamak digunakan. Next, dalam tata letak proses atau proses layout disebut juga tata letak produk pesanan khusus atau custom product layout yang sesuai dengan fasilitas dibuat untuk pesanan atau fasilitas kerja yang mengkhususkan diri pada pekerjaan produk pesanan khusus atau custom produk peralatan dan orang dikelompokkan berdasarkan fungsi. Nah, itu sebagai contoh, yaitu contohnya tata letak proses di suatu penyedia jasa klinik kesehatan. Contoh aliran layanan untuk satu pelanggan atau pasien. Bisa dilihat contohnya ya. Next. Dua, tata letak produk, tata letak produk atau produk layout disebut juga tata letak dengan langkah yang sama atau step layout atau tata letak klinik perakitan atau assembly line layout disusun untuk memberikan satu jenis layanan atau membuat satu jenis produk dalam serangkaian langkah produksi yang tetap. Itu bisa dilihat contohnya tata letak produk di suatu jasa khususnya mobil otomatis. Semua mobil melalui langkah-langkah yang sama. Oke, next. Itu pada gambar di atas itu masih masuk ke contoh tata letak produk untuk produksi barang
barang rangka jendela anti badai. Sama seperti yang di atas, jadi langkah-langkah perakitannya sama untuk seluruh rangka jendela. Oke, lanjut ke yang ketiga, tata letak posisi tetap. Tata letak posisi tetap atau fixed position layout dibutuhkan ketika karena ukuran, bentuk, atau alasan lain manajer tidak bisa memindahkan layanan ke fasilitas produksi lain. Dalam tata letak posisi tetap, produk atau klien tetap berada di satu lokasi. Peralatan, bahan baku, dan keterampilan manusia dialihkan ke lokasi tersebut sesuai kebutuhan untuk melangsungkan jasa atau membuat produk. Next. Perencanaan kualitas. Setiap rencana operasi mencakup kegiatan untuk menjamin bahwa produk yang bersangkutan memenuhi standar perusahaan dan pelanggan. American Society for Quality mendefinisikan kualitas atau mutu dan kurung quality sebagai istilah yang subjektif, yaitu kombinasi dari karakteristik suatu produk atau jasa yang menampilkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersirat ataupun tersurat. Karakteristik tersebut bisa meliputi harga yang masuk akal dan keandalan dalam menghantarkan manfaat produk seperti yang dijanjikan. Perencanaan metode. Dalam merancang sistem operasi, manajer harus mengenali setiap langkah produksi dan metode spesifik dalam menjalankannya. Mereka kemudian baru dapat mengurangi pemborosan dan inefisiensi melalui pengawasan prosedur di setiap langkah dengan menggunakan suatu pendekatan yang dinamakan perbaikan metode. Next. Memperbaiki aliran proses. Perbaikan operasi dimulai dengan pendokumentasian praktik produksi yang sedang terjadi. Gambaran rinci seringkali menggunakan sebuah diagram yang dinamakan bagan alur proses, sangat membantu dalam menyusun dan mencatat informasi. Bagan ini mengidentifikasikan rangkaian kegiatan produksi, pergerakan bahan baku, dan pekerjaan yang dijalankan pada setiap tahapan proses. Selanjutnya, memperbaiki layanan pelanggan. Amati, misalnya metode check-out standar di hotel. Selama masa liburan, ketika antreannya panjang, tugas hotel lain pun terhambat karena manajer terpaksa harus mengerahkan karyawan ke meja resepsionis. Untuk membantu mengurangi antrean tamu, manajer hotel mengembangkan metode check-out yang lebih baik yang dapat menghindari pemborosan waktu antrean tamu dan mengurangi interupsi kerja staf lain. Metode ini menghemat waktu dengan cara menghapus langkah 1, 2, 3A, dan 5. Pada pagi hari, tamu yang selesai menginap akan dikirimkan tagihan hotel di bawah pintu kamarnya. Atau tamu dapat mencari tagihan mereka pada layar televisi di kamarnya sebelum keluar. Jika tagihannya benar, prosedur check-out lain tidak diperlukan lagi dan pihak hotel akan membebankan tagihan pada kartu kredit yang telah diserahkan tamu pada saat pertama menginap. Oke, materi siswa saya selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Silakan. Penjadwalan operasi tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Ada 4 jenis penjadwalan yang umum. Yang pertama, ada jadwal induk operasi untuk menentukan volume kegiatan selama beberapa bulan ke depan. Yang kedua, ada jadwal terinci. Jadwal ini memperlihatkan tugas-tugas harian lengkap dengan jam mulai dan berakhirnya setiap pekerjaan yang ditugaskan setiap minggunya. Di sini manajer harus menetapkan jam mulai dan berakhirnya tugas. Karyawan memerlukan tugas harian yang telah dijadwalkan. Yang ketiga, ada jadwal staf. Jadwal staf yang pertama menetapkan waktu kerja untuk beberapa hari mendatang pada setiap giliran tugas. Yang kedua, memperhitungkan kebutuhan karyawan dan efisiensi serta biaya perusahaan, termasuk naik turunnya serta aliran permintaan atas produksi. Yang keempat, ada jadwal proyek. Jadwal proyek itu adalah cara untuk mengkoordinasi dalam menyelesaikan proyek berskala besar. Next. Manajemen proyek difasilitasi oleh perangkat penjadwalan yaitu Bagan Gantt dan PERT. Yang pertama ada metode grafik Gantt. Manajer proyek mencantumkan seluruh kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah-langkah,
mencatat kemajuan proyek berdasarkan jadwal, dan mengecek kemajuan proyek tersebut. Yang kedua, ada bagian atau program evaluation and review teknik, menyediakan lebih banyak informasi dalam mengendalikan kemajuan proyek besar. PERT menggunakan alur panah untuk menunjukkan urutan yang diperlukan dalam berbagai kegiatan. Bagian ini juga menggambarkan jalur kritis, yaitu rangkaian kegiatan yang paling banyak memakan waktu dalam menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Next. Kegiatan manajemen bahan baku untuk barang fisik itu ada 6. Yang pertama ada seleksi pemasok. Proses mencari dan memilih pemasok jasa dan bahan baku. Yang kedua ada pembelian, yaitu perolehan seluruh bahan baku dan jasa yang diperlukan perusahaan untuk membuat produk. Yang ketiga ada transportasi, yaitu sarana memindahkan sumber daya ke produsen dan barang jadi ke pelanggan. Yang keempat ada pergudangan. Pergudangan adalah penyimpanan bahan baku produksi yang tiba dan barang jadi untuk didistribusikan kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada pengendalian persediaan, yaitu memastikan kecukupan persediaan bahan baku untuk memenuhi jadwal produksi dan menghindari kelebihan persediaan yang memakan biaya. Next. Perbaikan kualitas dan manajemen kualitas total, yaitu mengendalikan kualitas tidak cukup hanya dengan meninjau produk dan memantau berlangsungnya operasi jasa. Seperti ketika seorang supervisor mendengarkan karyawan layanan penjualan berbicara dengan pelanggan, bisnis juga harus menyuntikkan kualitas ke dalam barang dan jasa sejak awal. Nah, untuk memperbaiki kualitas kita harus mempelajari metode kerja dan prosedur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiz. Materi selanjutnya yaitu adalah hubungan kualitas dan produktivitas. Bukan rahasia lagi bahwa kualitas dan produktivitas adalah semboyan utama lingkungan persaingan bisnis saat ini. Perusahaan tidak hanya perlu mengukur produktivitas dan berupaya untuk melakukan perbaikan, tetapi juga mensyaratkan bahwa kualitas menghadirkan keputusan yang lebih tinggi bagi pelanggan, meningkatkan penjualan dan menanamkan laba. Produktivitas atau productivity adalah ukuran kinerja ekonomis. Produktivitas membandingkan berapa banyak yang kita produksi dengan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Makin banyak jasa dan barang yang dapat kita produksi dengan sumber daya yang makin sedikit, maka produktivitas makin bertambah dan makin banyak pihak perekonomian, dunia bisnis, dan tenaga kerja memetik manfaat untuk manfaat. Untuk mengukurnya, kita menggunakan rumus produktivitas tenaga kerja suatu negara sama dengan PDB tahun yang diamati dibagi dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama tahun tersebut. Next. Selanjutnya ada mengolah kualitas. Manajemen kualitas total atau Total Quality Management TQM mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi ke pasar. TQM didorong oleh kepemimpinan dan keinginan untuk selalu melakukan perbaikan proses dan produk. TQM harus memperhitungkan seluruh aspek suatu bisnis, antara lain pelanggan, pemasok, dan karyawan. Manajemen kualitas total atau TQM, seluruh kegiatan yang terlibat dalam membuat barang dan jasa berkualitas tinggi ke pasar. Kerugian dari kualitas yang buruk, seperti yang pernah Center diberitakan, yang terjadi pada perusahaan Toyota, menarik lebih dari 10 juta mobil selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, sehingga hal tersebut merugikan produsen mobil nomor 1 di dunia itu senilai miliaran dolar dan mencoreng citranya sebagai perusahaan berkualitas tinggi. Next. Perangkat manajemen kualitas total. Ratusan perangkat telah terbukti berhasil dalam perbaikan kualitas, mulai dari analisis statik data produk hingga survei kepuasan pelanggan, hingga analisis produk kompetitif atau kompetitif produk analisis.
Produk kompetitif atau competitive product analysis yaitu proses di mana perusahaan menganalisis produk pesaing untuk mengidentifikasi perbaikan yang diinginkan. Misalnya, dengan menggunakan analisis kompetitif, Toshiba dapat menguji setiap komponen dari mesin fotokopi Xerox. Next. Analisis nilai tambah atau value added analysis mengacu pada evaluasi seluruh kegiatan kerja, aliran bahan baku, dan administrasi untuk menentukan nilai tambah bagi pelanggan. Analisis ini seringkali mengungkapkan kegiatan yang boros atau tidak diperlukan yang dapat dihilangkan tanpa mengurangi kualitas layanan pelanggan. Selanjutnya ada tim perbaikan khusus. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia telah menetapkan tim perbaikan khusus atau Quality Improvement Team yang menggunakan suatu konsep terkemuka di Jepang yang disebut dengan lingkaran kualitas, yaitu kelompok kolaboratif dari karyawan lintas bidang yang bertemu secara berkala untuk mengenali, menganalisis, dan memecahkan masalah produksi yang dihadapi bersama. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.